Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, ketemu lagi dengan Pak Angga nih. Nah, kali ini kita akan belajar materi tema keempat, sehat itu penting. Subtema ketiga, pembelajaran pertama. Muatan yang akan kita pelajari kali ini ada dua muatan, yaitu muatan IPA tentang pencegahan gangguan organ peredaran darah dan muatan bahasa Indonesia tentang menganalisis pantun. Mari kita simak pembelajaran pada hari ini. Terlihat di situ, Siti sedang membuka jendelanya. Agar terjadi pertukaran udara, Siti membuka jendela kamar. Kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Siti selalu menghirup udara segar di kamar. Siti pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Bagaimana cara yang lain yang dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan? Minggu pagi, Siti, Dayu, dan Lina bersepeda santai. Mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun. Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, lebih kurang 5 km. Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Siti, Dayu, dan Lina telah melakukan salah satu bentuk olahraga yang bisa memperlancar peredaran darah mereka, yaitu bersepeda santai. Tahukah kamu bahwa bersepeda santai dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah, khususnya jantung? Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya di British Medical Association atau BMA, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi risiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia sebagai pemompa. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat-zat sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan. Di antaranya adalah jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Anak-anak, selain jantung koroner, tentunya banyak sekali penyakit-penyakit organ peredaran darah. Marilah kita simak lagi berbagai penyakit organ peredaran darah disertai pencegahannya. Kalau kemarin sebelumnya di pembelajaran 5 subtema 2 kalian sudah belajar berbagai penyakit organ peredaran darah dan penyebabnya, marilah sekarang kita bahas tentang cara pencegahannya. Yang pertama adalah penyakit anemia. Anemia dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi makanan zat besi yang tinggi seperti kacang-kacangan, sereal, sayuran berwarna hijau, dan daging merah tanpa lemak. Kemudian, mengkonsumsi makanan tinggi vitamin B12 yang ditemukan pada susu, semua olahan susu, daging, dan produk kedelai. Dan yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Penyakit atau gangguan yang kedua adalah hipotensi atau tekanan darah rendah. Ya, penyakit ini
bisa dicegah dengan cara mencukupi cairan tubuh dengan memperbanyak konsumsi air, mengkonsumsi makanan bergizi tinggi, 4 sehat 5 sempurna, menghindari tidur larut malam atau tidur tepat waktu antara 6 sampai 8 jam dalam sehari, kemudian olahraga dengan teratur. Penyakit atau gangguan yang ketiga adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat, berolahraga secara teratur, mengurangi konsumsi garam dan kafein, dan jika perlu, menurunkan berat badan dengan berolahraga. Kemudian, penyakit yang keempat yaitu kanker darah. Kanker darah bisa dicegah dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat, rutin melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, melakukan pemeriksaan kesehatan tubuh secara rutin, dan memperbanyak konsumsi sayuran seperti brokoli, kubis, tomat, lobak, dan sebagainya. Kemudian penyakit yang kelima, yang terakhir, yaitu varises. Varises ini bisa dicegah dengan cara olahraga secara teratur. Usahakan agar berat badan selalu tetap seimbang, menghindari berdiri yang terlalu lama, menghindari penggunaan pakaian yang sempit atau ketat pada bagian pinggang, paha, dan kaki, dan yang terakhir adalah membiasakan mengkonsumsi vitamin C dan E. Oke, itulah berbagai penyakit atau gangguan organ peredaran darah disertai cara-cara pencegahannya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah slogan kesehatan yang sering kita dengar. Apa makna slogan tersebut? Tentu saja, slogan yang berisi nasihat. Adapun makna dari slogan tersebut adalah mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur menjangkiti tubuh kita. Pada dasarnya, faktor penyebab timbulnya penyakit dapat diminimalisir dengan cara mencegah. Nah, adapun cara-cara pencegahan berbagai timbulnya penyakit bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti berikut. Yang pertama adalah berolahraga secara teratur. Tidur yang cukup antara 6 sampai 8 jam dalam sehari. Mengatur pola makan dan menghindari asap rokok, baik itu sebagai perokok pasif maupun perokok aktif. Anak-anak, ini adalah contoh pantun yang berisi tentang menjaga kesehatan. Mari kita baca bersama-sama. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Kalau kita lihat, pantun tersebut termasuk dalam jenis pantun nasihat. Kita bisa melihat isinya di baris ketiga dan keempat. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Oke, bagaimana dengan pantun yang lain? Mari kita analisis pantun. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Mari kita bersama-sama menganalisis pantun tersebut berdasarkan ciri-ciri pantun. Yang pertama, yaitu satu bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, pantun tersebut terdiri dari 2 bagian, yaitu baris pertama dan kedua atau bagian pertama disebut sampiran, dan baris 3 dan 4 atau bagian selanjutnya disebut
isi. Kemudian pantun bersajak ABAB. Mari kita analisis sajak dari pantun tersebut. Ya, baris pertama dan ketiga ya sama-sama bersajak atau berakhiran an. Baris 4 dan kedua sama-sama bersajak atau berakhiran i. Kemudian ciri-ciri yang keempat, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama, kacang goreng enak dimakan, terdiri dari 9 suku kata. Baris kedua, kue tape diberi ragi, terdiri dari 9 suku kata. Baris ketiga, kalau tembok sudah dibersihkan, terdiri dari 10 suku kata. Dan baris keempat, jangan ada coretan lagi, terdiri dari 9 suku kata. Maka secara ciri-ciri yang keempat, ini masuk dalam jenis pantun. Sekarang kita analisis isi dari pantun tersebut untuk menentukan termasuk jenis pantun apa pantun tersebut. Ya, isinya terdapat di baris ketiga dan keempat. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Kira-kira masuk dalam jenis pantun apa? Iya, tepat. Itu masuk dalam jenis pantun nasihat. Amanat pantun dari pantun di atas yaitu jangan suka mencoret-coret tembok yang sudah bersih. Oke? Bisa dipahami ya? Pasti mudah mengerjakan menganalisis pantun. Nah, anak-anak, ini adalah tugas pembelajaran hari ini. Yang pertama, sebutkan 3 penyakit atau gangguan organ peredaran darah disertai penyebab dan cara pencegahannya. Tadi Pak Angga sudah bilang, penyebab gangguan organ peredaran darah itu sudah kita bahas di subtema 2 pembelajaran kelima. Jadi, apabila kalian belum sempat menulis, kalian bisa membuka lagi video di pembelajaran kelima subtema 2. Ya. Kemudian, yang kedua, perhatikan karya berikut. Siang hari makanan utuh. Makanan utuh enak dilihat. Yang memang penting jaga kesehatan tubuh. Yuk terapkan pola hidup sehat. Ya. Pertanyaannya yaitu, apakah karya tersebut termasuk pantun? Untuk mengetahuinya, maka kalian diminta untuk menganalisis karya tersebut berdasarkan ciri-ciri pantun seperti yang sudah Pak Angga jelaskan. Oke? Nah, akhirnya sampai juga kita di penghujung pembelajaran pada hari ini. Pak Angga selalu ingatkan kepada kalian, selalu jaga kesehatan dan selalu berdoa supaya kita bisa dipertemukan kembali. Oke? Pak Angga akhiri. Selamat belajar. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.